Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek data minim yang berjudul prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Nah, di sini pada bagian ini saya mengimpor library yang dibutuhkan. Pandas digunakan untuk membaca. Pandas, nah dibutuhkan untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy, NumPy ini digunakan untuk mengoperasikan numerik. Matplotlib untuk visualisasi data, sedangkan scikit-learn digunakan untuk proses machine learning seperti membagi data, melakukan encoding, membangun model decision tree dan random forest, serta mengevaluasi hasil prediksi. Nah, di sini juga saya menggunakan dataset dengan kode ini digunakan untuk membaca dataset student math SCV parameter. Nah, digunakan datanya dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, ini. Nah, kemudian data head menampilkan 5 data pertama agar kita dapat melihat struktur datasetnya. Nah, ini untuk mengecek dataset. Nah, data info digunakan untuk melihat jumlah data, nama kolom, dan tipe data setiap atribut, sedangkan is null sum digunakan untuk memastikan tidak ada data yang kosong atau missing value. Di sini juga saya membuat kolom baru bernama lulus jika nilai akhir G3 lebih besar atau sama dengan 10, maka diberi nilai 1. Nah, berarti itu lulus. Sedangkan jika kurang dari 10, maka diberi nilai 0, maka dia tidak lulus. Nah, untuk label encoding, di sini beberapa data masih berbentuk teks, misalnya jenis kelamin atau alat alamat. Nah, karena algoritma machine learning hanya dapat memproses angka, maka saya menggunakan label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka. Variable X berisi seluruh fitur yang digunakan untuk prediksi, sedangkan variable Y itu merupakan target yang ingin diprediksi, yaitu lulus. Jadi kita itu menggunakan extreme test. Nah, setelah itu dataset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk melatih model dan 20% untuk menguji model. Nah, ini nilai randomnya stat 2 digunakan agar hasil pengujian data tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Untuk decision tree, saya membuat model decision tree ini dengan menggunakan kriteria entropi sebagai dasar pemilihan cabang terbaik kepada pohon keputusan. Nah, kode ini digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Nah, setelah itu ada predicts test. Nah, setelah model selesai dilatih, model digunakan untuk memprediksi data testing. Ini accuracy score digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model. Sedangkan classification report, nah ini menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk mengetahui kualitas prediksi model. Nah, sedangkan untuk matrik menampilkan jumlah prediksi yang benar dan yang salah dalam bentuk matrik. Untuk random forest, di sini ada form estimation max divide. Nah, ini saya menentukan beberapa kombinasi parameter yang akan diuji, yaitu jumlah pohon estimator dan kedalaman maksimum pohon max divide ini. Nah, setelah itu grid search
ini digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis menggunakan validasi silang sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu grid fit extrain train. Nah, ini tuh kode ini melatih seluruh kombinasi parameter sehingga diperoleh model terbaik. Nah, untuk kode ini mengambil model random forest dengan parameter terbaik grid search. Nah, di sini juga saya bagian ini membuat grafik batang untuk membandingkan nilai akurasi antara decision tree dan random forest sehingga lebih mudah melihat algoritma yang memiliki performa lebih baik. Mengapa nilai G3 dijadikan target ya kan? Nah, jawabannya itu karena G3 merupakan nilai akhir siswa. Pada penelitian ini saya menetapkan bahwa siswa yang dinyatakan lulus jika dinilai akhir minimal 10 sehingga G3 digunakan sebagai dasar pembentukan variabel target lulus. Nah, dan kenapa saya menggunakan decision tree dan random forest? Decision tree dipilih karena mudah dipahami dan mampu menghasilkan aturan keputusan. Sedangkan random forest dipilih karena merupakan pengembangan decision tree yang menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga hasil prediksinya biasanya lebih akurat dan lebih stabil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.